peserta didik yang Ibu kasihi, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi bersama Ibu Ilsa Prasiska Kurnia Septi. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang disampaikan pada hari ini dapat berguna bagi kalian dan dapat kalian cerna. Dan semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, semoga kabar kalian di sana itu selalu baik-baik saja, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, apalagi kalau kalian sering pergi keluar, jangan lupa kalian cuci tangan dan memakai masker, dan datang ke rumah itu cepat-cepat ganti baju dan membersihkan diri kalian agar keluarga kalian di rumah itu tetap terjaga kesehatannya. Nah, pada pertemuan kita kali ini Ibu akan membahas tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Nah, pada kesempatan ini yang pertama kita akan membahas tentang bentuk akar. Apa sih itu bentuk akar? Nah, pengertiannya itu adalah, jika N adalah sebuah bilangan bulat positif dan A bilangan real, maka A pangkat N itu didefinisikan sebagai perkalian N faktor yang masing-masing faktornya ialah A. Nah, jadi secara umum dinyatakan dalam bentuk AN sama dengan A kali A kali A bla 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 kali A sampai ke N. Nah, ini itu adalah sebanyak N faktor. Misalnya A pangkat 3 berarti A kali A kali A. A pangkat 4 berarti A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali, karena N-nya itu kan adalah 4. Nah, kemudian sifat-sifat operasi bilangan berpangkat positif. Nah, untuk M dan N bilangan bulat positif, serta A dan B bilangan real sembarangan, maka berlaku. Nah, yang pertama itu ada A pangkat N per, Ibu ulangi, A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi pangkat N, di mana M lebih besar daripada N. Kemudian ada dalam kurung A dikali B dipangkatkan N, maka A kita kalikan pangkat N, kemudian B kalikan pangkat N. Anggap saja ini A pangkat 1, B pangkat 1, maka AN A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian yang ketiga ada A per B, artinya A dibagi B. Nah, A kita kalikan dengan pangkat N, B kita kalikan dengan pangkat N, maka hasilnya A pangkat N per B pangkat N, di mana B itu tidak sama dengan 0. Maka kalau B itu sama dengan 0, maka dia tidak akan terdefinisi. Nah, kemudian A pangkat N dalam kurung A pangkat M dipangkatkan N, artinya di sini pangkatnya kita kalikan, maka A pangkat M kita kalikan dengan pangkat N, maka A pangkat M kali N, kemudian A
A pangkat min N, itu artinya 1 per A pangkat N. Kemudian nih, ada A P per A pangkat P per Q, itu sama dengan akar Q dari A pangkat P. Kemudian A pangkat 1 itu sama dengan 2. Kemudian pangkat bilangan negatif dan 0. Nah, bilangan berpangkat 0. Untuk setiap A bilangan real bukan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1, di mana A itu tidak sama dengan 0. Kemudian bilangan berpangkat negatif. Untuk N bilangan bulat positif dan A bilangan real bukan 0, maka A pangkat negatif N didefinisikan sebagai A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan memperhatikan contoh-contoh berikut. Nah, sederhanakan bentuk pangkat berikut. Yang A itu ada dalam kurung X pangkat 2, Y pangkat 5, dipangkatkan dengan min 2. Kemudian ada X per X min pangkat 4, Y pangkat 3, dipangkatkan 3. Maka yang B itu ada 3 P pangkat min 2, Q pangkat 5 dikali min 3P pangkat 3, Q pangkat min 4. Kemudian yang C ada dalam kurung M pangkat 2, N pangkat 3, dipangkatkan 4. Kemudian ada M pangkat 3, N pangkat 4. Yang D ada dalam kurung P pangkat 4, pangkatkan 2, dikali P pangkat 5, dibagi P pangkat 3, dipangkatkan 2. Kemudian per P pangkat 3 kali P pangkat 2, dipangkatkan 2. Nah, maka penyelesaiannya yang A itu sebagai berikut. Nah, ini ada X pangkat 2, Y pangkat 5, dipangkatkan min 2, per X pangkat min 4, Y pangkat 3, dipangkatkan 3. Maka pertama-tama kita kalikan dulu pangkatnya. Nah, min 2 kita kalikan dengan 2, maka hasilnya di sini X pangkat min 4. Kemudian Y-nya 5 kita kalikan dengan min 2, maka Y min 10. Per. Nah, X min pangkat 4 kita kalikan dengan pangkat 3, maka dapatlah X min 12. Kemudian Y pangkat 3 kita kalikan dengan pangkat 3, yaitu Y pangkat 9. Nah, untuk operasi perpangkatan, maka kalau pembagian ini dia adalah dikurang pangkatnya. Ini sama X, ini sama X, maka pangkatnya kita operasikan, yaitu dikurang karena merupakan pembagian. Nah, X min 4 kita kurangkan dengan pangkat min 12. Kemudian Y-nya sama Y, maka ini bisa dioperasikan. Nah, jika berbeda variabelnya, maka itu tidak bisa kita operasikan. Kita harus melihat sama. Nah, nih Y min 10, Y pangkat min 10 kita kurangkan dengan 9, maka hasilnya adalah X pangkat 8, Y min 19. Nah, karena Y-nya ini min 19, maka tadi sesuai dengan perpangkatan negatif, maka Y min 11-nya kita turunkan, maka dapatlah X pangkat 8 per Y pangkat 19. Nah, kemudian untuk penyelesaian yang B itu ada 3P min 2, 3P pangkat min 2, X pangkat 5 dikali min 3P pangkat 3, X min pangkat 4. Nah, maka penyelesaiannya
Nah, 3P maka kita kelompokkan dulu. Ini kan 3P, ini min 3P. Nah, di sini ada min 3P pangkat 2 dikali min 3P pangkat 3. Kemudian Q. Maka ini Q pangkat 5 kita kelompokkan dengan Q pangkat min 4. Nah, baru pangkatnya, karena ini perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Nih 3P min 3P, maka dia min 3P, karena ini min. Kemudian pangkatnya min 2 ditambah dengan min 2 kita tambahkan dengan 3. Kemudian Q-nya juga sama, Q pangkat 5 kita tambahkan Q pangkat 5 ditambah min 4, maka hasilnya adalah 3P pangkat 1 Q pangkat 1. Nah nih 3 kita min 2 tambah 3 hasilnya 1. Ini 5 kurang 4 hasilnya 1. Nah, maka hasil akhirnya adalah ini, karena pangkat 1 itu tidak perlu kita tuliskan, maka min 3P Q. Kemudian penyelesaian yang C itu hampir sama dengan penyelesaian soal A. Nah, ini nanti kita kalikan, 4 kita kalikan dengan 2. Kemudian 4 kita kalikan dengan 3. Maka hasilnya M pangkat 8, N pangkat 12 per M pangkat 3, N pangkat 4. Maka karena ini pembagian, ini kita kurangkan, maka 8 kita kurangkan dengan 3. Kemudian 12 kita kurangkan dengan 4. Maka hasilnya M pangkat 5, N pangkat 8. Nah, penyelesaian terakhir yaitu hampir sama, cuman ini tinggal kita kalikan pangkatnya saja, karena variabelnya atau bilangan realnya itu sama, maka pangkatnya kita operasikan. Nah nih ada 4 kita kalikan 2, maka P pangkat 8. Kemudian nih ini pembagian, artinya pangkatnya kita kurang, maka P pangkat 5 kita kurangkan dengan P pangkat 3. Kemudian nanti baru kita kalikan dengan 2. Nah ini perkalian, maka pangkatnya kita tambahkan, maka P3 kita tambahkan dengan 2, kita kalikan dengan 2 nanti. Nah nih seperti ini, P pangkat 8 kita kalikan P pangkat 2, karena hasil pangkat min 5 dikurang 3 maka 2. Kemudian ini kita tambahkan, maka hasilnya 5. Kemudian nanti kita kalikan, ini 2 kita kalikan 2, 5 kalikan dengan 2, maka dapatlah P pangkat 8 kali P pangkat 4 per P pangkat 10. Kemudian ini kita tambahkan lagi, P pangkat 8 kita tambahkan dengan P pangkat 4, maka 8 tambah 4 itu sama dengan P pangkat 12 per P pangkat 10. Nah ini pembagian, artinya kita kurangi 12 kita kurangi dengan 10, maka hasilnya kan positif, maka hasil akhirnya adalah P pangkat 2. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf, dan jika ada yang masih kurang jelas bisa kalian langsung tanyakan sama Ibu, WA pribadi sama Ibu. Sekian dan terima kasih.